Forensic and Specific Population. Forensic and Specific Population di sini kemudian saya pribadi akan menspesifikkan pembahasan terkait kekerasan terhadap perempuan. Nah, kenapa kekerasan terhadap perempuan? Karena catatan akhir tahun Komnas Perempuan yang diterbitkan pada tahun 2021 kemudian mencatat ada beberapa peningkatan di beberapa lini kekerasan terhadap perempuan, dan itu menutup tahun 2020 dan diterbitkan di 2021. Nah, di tahun 2020 memiliki jumlah kasus 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini juga merupakan kasus yang tertinggi ya teman-teman, dengan 3 daerah tertinggi diantaranya ada DKI Jakarta dengan 2.461 kasus, kemudian ada Jawa Barat dengan 1.011 kasus, dan Jawa Timur dengan 687 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini kemudian dibagi menjadi 3 sektor kekerasan itu terjadi. Yang pertama ada sektor privat atau biasa disebut KDRT ya, karena berada di sektor pribadi. Kemudian ada sektor ruang kerja atau komunitas. Kemudian ada sektor ruang publik atau negara. Nah, untuk sektor pribadi sendiri atau sektor privat, kekerasan yang terjadi sebanyak 6.480 kasus. Nah, di ruang privat ini terjadi 2.025 kasus kekerasan secara fisik. Kemudian ada 1.938 kasus kekerasan secara seksual. Kemudian ada 1.792 kasus kekerasan secara psikis dan 680 kasus kekerasan secara ekonomi. Nah, di antara kasus kekerasan tersebut, pencabulan ada di puncak tertinggi sebanyak 412 kasus, teman-teman. Kekerasan terhadap perempuan ini paling banyak dilakukan oleh pacar dengan total 1.074 kasus. Dari 6.480 kasus kekerasan di sektor pribadi, ada 1.074 kasus yang dilakukan oleh pacar. Nah, kemudian mantan pacar disusul oleh mantan pacar sebanyak 263 kasus. Nah, untuk sektor komunitas atau sektor ruang kerja, dari 8.234 kasus, ada 1.731 kasus di sektor ruang kerja atau sektor komunitas. Nah, kasus yang paling banyak pada sektor ini itu kasus perkosaan sebanyak 224 kasus. Lalu ada kasus pelecehan sebanyak 181 kasus, dan yang melakukan 330 kasus itu adalah teman sendiri, dan 91 kasus dilakukan oleh atasan, dan 28 kasus dilakukan oleh guru. Nah, kemudian untuk sektor ruang publik atau negara itu ada 23 kasus, teman-teman. Nah, untuk forensic and specific population ini di sini melihat bagaimana kemudian forensik berperan atau turut ambil andil dalam kasus-kasus kekerasan atau pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan maupun anak. Dengan cara psikologi forensik bisa berperan atau mengambil peran pada kejahatan dan kekerasan seksual dengan cara yang pertama bisa pendampingan pada korban. Kemudian jika bisa dilanjutkan, psikolog forensik bisa menganalisis dan mengasesmen, melakukan asesmen pada korban. Kemudian bisa menyusun program intervensi dengan harapan akan terjadinya pemulihan psikologis pada korban. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan berperan sebagai saksi ahli dalam persidangan. Nah, psikolog forensik juga bisa berperan dalam rehabilitasi pada pelaku kekerasan. Jadi selain korban, psikolog forensik juga bisa mengambil peran untuk melakukan semacam intervensi pada pelaku kekerasan. Dan terakhir, psikolog forensik atau orang yang berkecimpung dalam keilmuan forensik
psikologi forensik bisa memberikan pelatihan dan penyuluhan pada penegak hukum dan atau masyarakat. Nah, untuk pendampingan pada korban, sekurang-kurangnya mereka yang bergerak dalam forensik psikologi dapat memberikan psychological first aid atau bantuan psikologi terlebih dahulu dengan tujuan untuk menstabilkan kondisi emosi maupun kognitif pada korban sebelum ke proses selanjutnya. Nah, dari situ kemudian dibutuhkan untuk analisis dan asesmen pada korban. Analisis dan asesmen pada korban, para ahli psikologi forensik kemudian mampu melakukan asesmen lengkap terkait kondisi psikologis dengan tujuan mengetahui sejauh mana cedera psikologis dan trauma yang dialami oleh korban. Nah, selain itu, hal ini juga dapat membantu merancang intervensi dan bisa juga dijadikan keterangan tambahan dalam menjerat pelaku di proses persidangan. Nah, kemudian langkah berikutnya menyusun program intervensi. Nah, setelah mendapatkan hasil dari asesmen, kemudian disusunlah program intervensi dengan harapan terjadinya pemulihan psikologis pada korban. Berdasarkan asesmen yang didapat oleh psikolog forensik, nanti akan disusun intervensi yang tepat dalam rangka memberikan layanan psikologis bagi para korban. Nah, intervensi ini bisa dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok yang melibatkan sistem keluarga, teman, dan komunitasnya sendiri jika itu dianggap perlu. Nah, selanjutnya, ahli psikologi forensik dapat menjadi saksi ahli di dalam persidangan. Nah, mereka yang bergerak dalam psikologi forensik dapat membantu korban dalam proses pencarian keadilan, yang tentunya melibatkan keterangan ahli seperti para pakar psikolog forensik atau orang yang memiliki keilmuan psikologi forensik. Karena biasanya hanya seorang ahli psikologi forensik yang mampu memberikan data berdasarkan hal-hal yang didapatkan melalui asesmennya pada korban. Selain korban, bisa juga memberikan keahlian, menjadi saksi ahli untuk menjelaskan karakter atau kriteria si pelakunya. Nah, hal ini juga disebabkan karena biasanya hanya keilmuan psikologi yang memiliki teknik-teknik tertentu dalam mengungkap informasi baik pada korban maupun pada pelaku. Rehabilitasi pada pelaku kekerasan. Nah, mereka yang bergerak dalam psikologi forensik setidaknya mampu mengetahui kondisi pelaku, bukan hanya korban. Nah, contohnya Universitas Airlangga pada tahun 2018 dan 2019 telah melakukan kajian residivis pelaku kejahatan seksual. Nah, penelitian ini datanya diambil dari berbagai lembaga pemasyarakatan di suatu daerah. Lalu dari sini ditemukan bahwa perilaku atau kejahatan seksual berpotensi untuk terjadi secara multiple atau tidak hanya sekali, namun berkali-kali, baik pada korban yang sama maupun di korban-korban yang lainnya. Riset yang dilakukan oleh Universitas Airlangga tersebut menyatakan bahwa kejahatan seksual berulang itu sangat berpotensi pada usia-usia yang produktif, atau dengan kata lain, ketika residivis keluar dari penjara di bawah usia 65 tahun, kemungkinan terjadinya kejahatan seksual akan berulang. Nah, selain itu, psikologi forensik juga bisa berperan dalam membantu perilaku mengatasi cognitive distortionnya atau kesalahan-kesalahan berpikir yang dilakukan. Nah, serta terapi-terapi tertentu untuk meminimalisir seksual impulsif yang terjadi pada pelaku kejahatan seksual. Kemudian yang terakhir ada pelatihan dan penyuluhan. Pelatihan dan penyuluhan biasanya dilakukan pada penegak hukum maupun kepada masyarakat secara luas. Tentunya ahli psikologi forensik dapat membantu pihak kepolisian dalam menemukan kepingan-kepingan fakta yang dicari dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, selain itu, para psikologi forensik juga bisa memberikan pertimbangan hukuman pada pelaku kejahatan. Nah,
dengan temuan-temuan yang didapatkan, dan tentunya ini bisa menjadi pengembangan untuk pelatihan para pihak berwenang dalam menghadapi kasus-kasus yang serupa. Nah, di sisi lain, mereka yang berkecimpung dalam dunia psikologi forensik juga mampu menyusun dan mengembangkan langkah-langkah strategis dari penemuannya sebagai langkah preventif agar kasus-kasus serupa tidak terulang lagi.